Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilema Dika dari 12 AKL 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi ketiga dengan judul Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 atau yang disingkat dengan UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara pada periode ini adalah kesatuan dan kesatuan yang dipegang oleh pemerintah pusat. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik, dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu dengan seorang wakil presiden. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUDS ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih makmur. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1959 yang telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Hal ini menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini. Tidak berhasilnya Badan Konstitusi menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Keadaan ini memancing persaingan politik dan menyebabkan kondisi ketatanegaraan bangsa Indonesia menjadi tidak teratur atau tidak tertentu. Kondisi yang sangat berbahaya ini membuat atau mendorong Presiden Soekarno untuk mengajukan rancangan tentang konsep demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi perdebatan yang tiada ujung pangkal, sementara di sisi lain kondisi negara semakin gawat dan tidak terkendali, yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi tersebut mendorong Presiden untuk menggunakan wewenangnya, yakni mengeluarkan Direk Presiden tanggal 5 Juli dalam tahun 1959, yang berisi diantaranya sebagai berikut. 1. Pembubaran konstituane. 2. Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Sementara 1950. 3. Pembentukan MPR dan DPA sementara. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di berbagai daerah, seperti Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau disingkat DI atau TII. Daerah yang membentuk Gerakan Darul Islam antara lain daerah Sulawesi Selatan. Pembentukan atau pemberontakan DI di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Kedua, daerah Aceh. Pemberontakan DI atau TII di Aceh dipimpin oleh Daud Beuruh yang merupakan mantan gubernur Aceh. Pemberontakan ini disebabkan oleh status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Ketiga, daerah Kalimantan Selatan. Pemberontakan DI atau TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Pada tahun 1954, Ibnu Hajar secara resmi bergabung dengan Negara Islam Indonesia dan ditunjuk sebagai Panglima Tertinggi TIM atau Tentara Islam Indonesia. Pada tahun 1963, pemerintah Indonesia berhasil menumpas pemberontakan ini. Ibnu Hajar dan anak buahnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Ada juga pemberontakan PRRI atau Prisma, yang artinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta.
Pemberontakan PRRI Presmesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai anggaran yang diusulkan. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya dibentuklah gerakan-gerakan dewan sebagai berikut. Dewan Banteng di Sumatera Tengah dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Kedua, Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol Muhammad Simbolon. Ketiga, Dewan Garuda di Sumatera Selatan. Keempat, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan. Yang kelima, Dewan Mangguhi di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Vejen Samuel. Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958. Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Ultimatum tersebut adalah menyatakan bahwa Kabinet Juanda harus mengundurkan diri dalam kurun waktu 5x24 jam. Setelah menerima ultimatum tersebut, pemerintah pusat bertindak tegas dengan cara memberhentikan secara tidak terhormat Ahmad Hussein dan melakukan operasi militer pada tanggal 12 Februari 1958. Di bawah pimpinan Kasat A.H. Nasution membekukan Komando Daerah Militer Sumatera Tengah disertai pengandaan operasi militer gabungan yang diberikan nama Operasi 17 Agustus yang berhasil menghancurkan gerakan separatis tersebut. Namun, pada tanggal 15 Februari 1955, terjadi proklamasi PRRI yang berisi bahwa daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan PRRI, pemerintah pusat melancarkan operasi Satpa Marga dan berhasil melumpuhkan aksi yang dilakukan PRRI atau Presmesta. Dapat saya sampaikan, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.